Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri Jakarsi. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu dataset paling populer di dunia data science, yaitu dataset Iris. Di praktikum kali ini kita bakal belajar bagaimana cara menganalisis data bunga iris menggunakan Python dan beberapa library keren seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Pertama-tama kita import dulu modul dataset dari library Sklearn. Modul ini menyediakan banyak dataset bawaan termasuk dataset Iris yang bakal kita pakai. Di sini kita panggil fungsi load iris untuk mengambil datasetnya dan kita simpan ke variabel iris. Baris ini mengecek apa aja kunci atau struktur data yang ada di dalam objek iris. Nah, kalau baris ini kita jalankan, Python bakal menampilkan deskripsi lengkap tentang dataset iris, mulai dari sumber data sampai penjelasan step fiturnya. Nah, ini buat lihat 5 data. Pertama dari fitur bunga iris seperti panjang dan lebar, sepal, dan petal. Di sini kita lihat tabel targetnya, yaitu jenis bunga iris yang dikodekan dalam bentuk angka 0, 1, atau 2. Nah, sekarang kita import dua library penting. Pertama itu Pandas untuk mengolah data tabel dan NumPy untuk buat operasi numeriknya. Terus kita ubah data iris jadi bentuk data frame biar lebih rapi. Terus setiap kolom dikasih nama sesuai fitur aslinya seperti sepal length dan petal width. Terus kita klik isikan data, dia akan menampilkan isi data frame biar kita bisa lihat tabel datanya secara langsung. Kita tambahkan kolom baru bernama kelas yang berisi nama bunga berdasarkan targetnya. Jadi setiap angka diubah jadi teks, misalnya 0 jadi setosa.
Terus kita isi lagi data, terus dia akan menampilkan data frame-nya. Sekarang sudah ada kolom tambahan, yaitu kelas. Terus kita print, ini buat tahu ukuran datasetnya, misalnya berapa banyak baris dan kolomnya. Terus selanjutnya kita print lagi, dia akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Ini cara cepat buat lihat struktur datanya. Terus kita print lagi untuk menampilkan statistik deskriptif seperti min, max, dan standar deviasi dari setiap kolom. Terus kita print untuk menghitung rata-rata dari kolom sepal length. Terus kita print lagi, baris ini sama seperti sebelumnya, cuman kita panggil kolom pertama berdasarkan indeksnya. Terus kita print lagi untuk menghitung standar deviasi sepal length untuk tahu seberapa tersebar nilai datanya. Terus kita print lagi untuk menghitung varian kolom pertama, mirip dengan standar deviasi tapi belum diakar. Terus yang terakhir kita print untuk mengurutkan seluruh data berdasarkan panjang sepal dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita impor matplotlib untuk membuat grafik visualisasi data. Terus kita di sini kita menampilkan histogram dari semua kolom numerik di dataset. Ini membantu melihat distribusi dari setiap fitur. Terus di sini kita membuat histogram khusus untuk kolom sepal length dengan 10 bin, biar hasilnya lebih detail. Terus kita ngasih label sumbu X, sumbu Y, dan judul ke grafiknya biar lebih informatif. Lalu kita di sini import Seaborn, library keren buat bikin visualisasi data yang lebih menarik dan berwarna.
Terus selanjutnya kita membuat box plot untuk melihat sebaran data pada kolom Cephaloid. Box plot ini juga bisa membantu kita mendeteksi outlier. Di sini kita hitung interquartile range atau IQR, selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Nah, ini penting membuat menentukan batas data normal dan outlier. Di sini menghitung batas bawah dan atas berdasarkan nilai IQR. Terus data di luar batas ini bisa dianggap sebagai outlier. Di sini mengecek apakah ada data yang lebih kecil dari batas bawah, alias outlier di sisi kiri.
Dan ini buat mendeteksi outlier yang nilainya lebih besar dari batas atas. Teman-teman, sudah selesai dari praktikum 5 ini. Kita udah lihat bagaimana cara kerja kodenya langkah demi langkah, mulai dari import library, input data sesuai sampai proses outputnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semangat terus untuk belajar codingnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.